Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Sarjani, NIM C011201158. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar interpretasi radiologi. Pertama-tama, kita siapkan light box. Kemudian, kita akan memasang foto dan akan kita identifikasi. Nah, proses pemasangan foto seolah-olah pasien menghadap ke pemeriksa. Kemudian, kita akan memperlihatkan jenis foto yang akan kita identifikasi. Apakah foto tersebut merupakan foto toraks, foto ekstremitas, atau foto kontra, dan sebagainya. Kita juga perlu perhatikan posisi, apakah anterior-posterior AP, posterior-anterior PA, lateral kubitus, ataupun oblik. Nah, kita juga perlu perhatikan marker dari pasien. Maksud dari marker ini adalah sisi kiri atau sisi kanan dari pasien. Nah, kita lihat ini merupakan foto toraks dan terdapat huruf R. Nah, berarti ini menandakan gambar sisi kanan dari pasien. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui tempat pemeriksaan atau tempat pengambilan foto tersebut, berupa nama rumah sakit atau nama klinik. Kita juga perlu identifikasi identitas pasien, baik berupa nama, jenis kelamin, usia, dan juga nomor rekam medik. Nah, kita juga perlu perhatikan waktu pemeriksaan. Nah, karena beberapa foto itu datang secara bersamaan, sehingga kita perlu mengetahui mana foto yang sebelum dan sesudah melakukan pengobatan. Nah, jika diperlukan, kita melakukan pengukuran, misalnya pengukuran diameter aorta. Namun, pada foto-foto digital sudah mengalami pembesaran ataupun pengecilan. Jadi, kita hanya perlu memperhatikan persentase pembesaran ataupun persentase pengecilannya. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi identitas foto X-ray konvensional. Nah, yang pertama yaitu hiperradiopak. Jadi, hiperradiopak itu merupakan densitas metal. Nah, kemudian radiopak. Radiopak ini merupakan densitas kalsium. Jadi kemudian intermediat. Intermediate itu berupa jaringan lunak atau jantung. Nah, kemudian ada radiolucent. Nah, radiolucent ini berupa jaringan paru-paru atau jaringan lemak. Nah, selanjutnya ada hiperradiolucent. Kemudian, hiperradiolucent itu merupakan densitas udara, baik udara dalam maupun udara luar tubuh. Ini dia densitas udara dalam tubuh. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi densitas pada ultrasonografi. Yang pertama yaitu hiperkoid. Nah, pada pemeriksaan ini dapat terlihat gambar. Gambarnya itu lebih putih dibandingkan bagian lain, misalnya diafragma, udara, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah isokoid. Isokoid memiliki ekogenitas yang sama dengan area sekitarnya, misalnya pada hepar, ginjal, dan juga limfe. Nah, kemudian ketiga yaitu hipoekoid. Dia warnanya lebih gelap dari area sekitarnya, misalnya pada cairan yang berada di vesika urinaria. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi densitas pada CT scan. Yang pertama yaitu hyperdense. Nah, hyperdense ini ditandai dengan warnanya yang lebih terang dibandingkan area sekitarnya, misalnya pada tulang. Dan kemudian isodense, dia ditandai dengan warnanya yang sama dengan area sekitarnya, misalnya jaringan pada otak yang normal.
Kemudian ada hipodens. Hipodens ditandai dengan warnanya lebih gelap dibandingkan area sekitarnya. Misalnya pada cairan cerebrospinal. Nah, yang terakhir yaitu kita akan mengidentifikasi densitas pada MRI. Nah, yang pertama yaitu hiperinites, di mana ditandai dengan warnanya yang lebih terang dibandingkan dengan area sekitarnya. Misalnya pada jaringan lemak. Kemudian ada isointens, di mana juga warnanya sama dengan daerah sekitarnya. Misalnya pada jaringan otak yang normal. Kemudian yang terakhir ada hipointens, yang warnanya lebih gelap dibandingkan area sekitarnya, seperti pada cairan cerebrospinal, udara, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.